Halo teman-teman semua, mari kita membahas tanggal lahir ini. Ini adalah tanggal lahir seorang wanita ya. Wanita ini dilahirin di tahunnya adalah Wuchen. Wuchen adalah tanah yang naga. Di bulannya adalah Uu adalah tanah yang kuda. Di pilihan harinya adalah Tingwei. Tingwei adalah api yin kambing. Di jamnya adalah Usan. Usan adalah tanah yang monyet. Di pilar 10 tahunnya Imao. Imao adalah kayu yin kelinci. Di tahun 2020 ini adalah Kengzi. Kengzi adalah logam yang tikus. Mari kita lihat tanggal lahir ini. Kalau kita perhatiin tanggal lahir ini kan cuma 3 unsur istilahnya kan gitu. Tinggal api, logam dan tanah, 3 macam istilahnya kan gitu. Nah, kalau kita dipaksa 5 unsur, kita kalau ngelihat parts ini kita lebih gampang bacanya karena unsurnya sedikit istilahnya kan gitu. Kita lebih gampang bacanya istilahnya. Kita nggak usah itu lebih mudah istilahnya ngebacanya kalau di parts 5 unsur. Soalnya unsurnya sedikit lebih gampang kita itu. Kita lihat ini yang di langit kan cuma tanah doang, tinggal outputnya doang. Di cabang bumi ini kan combine kita bilang. Ini combine, jadi tinggal tanah menghasilkan logam. Jadi kita bilang aslinya ya bagus ini, hartanya bagus, outputnya juga bagus. Kita bilang perempuan ini, kita bilang ya kalau kita ngelihat tanggal lahir ini kan sebenarnya cuma tinggal istilahnya tiga unsur aja, 3 elemen, tanah, api sama logam doang kan. Nah tapi datang 10 tahun adalah kayu yin kelinci. Nah di kayu yin kelinci ini kita bilang datang resosnya istilahnya kan itu ini resosnya dia kan gitu istilahnya. Nah di cabang bumi datang satu lagi kelinci lagi kita bilang, datang kayu juga datang istilahnya. Nah tapi di tahun 2020 ini istilahnya logam yang tikus. Di logam yang tikus, logamnya kan kobet sama kayu yin ini kita bilang. Nah ini istilahnya di tahun ini istilahnya kayu ini hidup. Kalau di tahun ini nggak datang air ini ya kelincinya dirusak istilahnya. Dalam 10 tahun ini dirusak gara-gara di tahun ini datang tikus ya istilahnya. Tanah menghasilkan logam menghasilkan air menghasilkan kayu. Jadi bagus. Kalau nggak ada air ini kan langsung dirusak itu istilah kelincinya. Kalau kita ngelihat di tahun 2020 ini istilahnya kan outputnya bagus, bintang hartanya bagus, ini output jadi cabang bumi juga bagus, istilah resosnya juga ada. Ini kuannya bintang asmaranya di tahun ini bagus kita bilang. Di tahun ini selama ini kan istilahnya kan bintang asmaranya, bintang kerjanya kan nggak datang. Ini baru di tahun ini datang istilahnya bintang asmaranya kan gitu kita bilang. Jadi kita bilang di tahun ini ya bagus lah istilahnya. Bintang harta ada, bintang outputnya juga ada istilahnya. Bintang resource ada, bintang kerjanya juga ada kita bilang. Jadi kita bilang ya tanggal lahir itu di tahun ini ya nggak ada masalah apa-apa istilahnya kan, nggak ada yang dirusak, nggak ada apa istilahnya kan gitu. Nah mari kita lihat di tahun besok, karena kan yang ditakutin karena gara-gara dia sudah tanya orang tahun besok, dia bilang itu Vanyin artinya dia bilang tahun besok jelek. Nah tapi saya bilang kita harus lihat dulu, kita bilang bukannya kita ngomong lihat Vanyin kita langsung bilang jelek, enggak, kita bilang kita harus lihat keseluruhan kita bilang. Nah kita lihat dulu keseluruhannya gimana tanggal lahir ini. Tahun besok kan istilahnya Sinchou. Di logam yin kerbau ini kita bilang kayu ini kan rusak kita bilang. Kayu ini rusak. Di cabang bumi kita bilang tanah menghasilkan logam ngerusakin kayu ini. Nah ini resosnya yang rusak kita bilang. Resosnya rusak kita bilang. Nah di langit resosnya rusak, di bumi juga resosnya rusak kita bilang ya. Resosnya itu kan istilahnya ya paling bisa juga kan ini resos tuh kan bisa istilahnya orang tua mamanya bisa istilahnya kan gitu. Nah bisa juga
dia istilahnya dia rusak kayak gini kan, dia bisa beli rumah apa gimana kan, bisa dia beli rumah apa gimana, bisa resos juga kita bilang kan, bisa ada urusan surat menyurat juga bisa, istilahnya resos itu kan juga dokumen kita bilang kan kayak gitu. Nah kita lihat kayak gini, nggak ada masalah apa-apa, outputnya juga masih bagus, hartanya juga masih bagus, di langit harta juga itu outputnya juga bagus, harta juga ada satu, kita bilang kalau ngelihat kayak gini tahun 2021 ya nggak ada masalah apa-apa, yang berarti kita bilang ya paling yang rusak cuma resusnya doang, kita bilang ya resus kan nggak ada masalah apa-apa, kita bilang yang ditakutinnya memang kalau kita bilang kalau outputnya rusak apa gimana ya kita takut, itu lebih stres istilahnya kan kita bilang. Nah, kalau kayak gini ya nggak ada masalah apa-apa, yang nggak, sebenarnya Pace ini masih bagus, kita bilang nggak ada yang harus ditakutin, kita bilang di tahun 2021 ini ya bagus lah, kita bilang nggak ada masalah apa-apa, istilahnya outputnya juga masih ada, hartanya juga masih ada, apa yang ditakutin, kita bilang ya nggak ada apa-apa yang harus ditakutin, ya kita bilang ya memang di Pace 5 unsur kita nggak lihat dia panin, kita bilang gitu, beda, kita bilang kita harus lihat apa yang dirusak itulah yang kita takutin, kita bilang ya memang agak berbeda, kita bilang di Pace 5 unsur cara bacanya agak berbeda. Memang kadang-kadang orang kalau nggak belajar Pace 5 unsur lihat video saya memang agak bingung ya, memang agak bingung caranya gitu. Memang kalau cara lama dia lihat juga bingung loh, kok gampang sekali ya. Memang Pace 5 unsur ini lebih mudah, belajarnya lebih gampang, istilahnya dia nggak usah terlalu banyak hafal, kita cuma butuh hafal istilahnya 20 huruf sudah cukup. 10 batang langit, 12 cabang bumi, terus komben 5 di langit, di cabang bumi komben 6, itu yang lainnya kita nggak urusin, cuman kita urusin dia saling merusak aja, saling menghasilkan, saling merusak, itu yang kita itu aja gitu. Itu lebih, makanya kita di Pace 5 unsur lebih mudah sekali, soalnya kita juga nggak perlu hafal compensation, komen 3, apa itu istilahnya bullying, apa segala, kita nggak itu. Terus kita juga nggak lihat khungwang, kita juga nggak lihat khungwang apa, kita nggak pakai gitu. Itu ya kenapa di Pace 5 unsur ini lebih simple kan gitu, kita lebih mudah belajarnya. Ya demikianlah saya bahas tanggal lahir wanita ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.